Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani. Kabarnya baik ya Bu Ani ya? Nggih, pagi Pak. Alhamdulillah kabar baik untuk hari ini Pak. Iya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Nggih Pak, saya membutuhkan sedikit bantuan dari Bapak. Saya ingin sharing-sharing kepada Bapak. Baik Bu Ani. Mari kita bicarakan di ruangan saya saja nggih Bu. Nggih, terima kasih nggih Pak. Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Iya Ibu, tidak apa-apa. Kebetulan eh, sekarang saat ini saya baru istirahat, tidak ada kegiatan apa-apa. Nanti kegiatannya setelah pada duhur. Ada yang bisa saya bantu, Bu Ani? Nggih Pak, baik. Jadi begini Bapak, kemarin itu Ibu Kepala Sekolah saya melakukan supervisi pada saat saya mengajar di kelas. Nah, pada saat supervisi itu, Ibu Kepala Sekolah memberikan teguran Pak kepada saya karena pada saat saya mengajar itu saya tidak memakai buku teks Pak. Jadi menurut beliau itu dirasa masih kurang efektif jika pembelajaran di kelas itu tanpa menggunakan buku teks begitu Pak. Oh begitu. Jadi kemarin Ibu Kepala Sekolah melakukan supervisi ya kepada Bu Ani, Nggih, beri semacam masukan atau teguran gitu ya, karena nggih. oh iya begitu ya. Coba ceritakan lebih mendalam lagi Bu tentang permasalahan yang sedang Ibu hadapi, Bu Ani hadapi. Nggih, jadi setelah adanya supervisi dari kepala sekolah, khususnya teguran dari beliau itu, saya jadi merasa sedih Pak, karena pada saat mengajar di kelas, ada temuan dari beliau bahwasannya saya tidak menggunakan buku teks. Nah, padahal saya pada saat pembelajaran di kelas, saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang lain seperti media yang atau gambar-gambar yang saya cetak. Saya mencari di Google, kemudian saya cetak, kemudian saya juga menyuguhkan anak itu berupa video ataupun juga rekaman suara. Nah, itu pun juga sudah saya sesuaikan dengan panduan yang ada di kurikulum yang digunakan di sekolah kami. Begitu, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya. Lalu apa tujuan Bu Ani menceritakan hal tersebut kepada saya Ibu? Mohon maaf. Nggih. Nah, Bapak, tujuan saya yaitu, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat, Pak, supaya nantinya ibu kepala sekolah itu dapat memahami proses pembelajaran saya bersama siswa di kelas. Begitu, Bapak? Oh begitu ya Bu. Jadi di sini Bu Ani menemui saya itu untuk mendapatkan solusi ya atau meminta masukan dari saya bagaimana Nggih, caranya agar kepala sekolah bisa memahami proses pembelajaran yang sudah Ibu Ani laksanakan nggih. selama ini. Jadi menurut Ibu ini pertanyaan lagi Ibu. Apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah kepada kepala sekolah Ibu? Nggih, baik begini Pak, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran, sementara saya itu menggunakan sumber-sumber belajar lainnya seperti yang sudah saya katakan tadi, seperti video pembelajaran, rekaman suara, gambar-gambar pembelajaran. Nah, itu masih relevan dengan kurikulum yang saat ini kita gunakan, yaitu kurikulum merdeka, di mana kita itu harus memperbanyak sumber dan bahan ajar agar kebutuhan siswa itu dapat terlayani dengan baik. Seperti itu, Pak. Iya Ibu, bagus sekali Ibu. Saya juga sependapat dengan Ibu bahwa kita sudah memasuki kurikulum merdeka, kita tidak terpancang dengan hanya satu sumber belajar seperti buku teks saja, tetapi anak-anak juga dimerdekakan gaya belajarnya Ibu. Jadi memang kita
menempatkan sebagai pelayan dari anak-anak dalam belajar. Lalu berikutnya Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Apakah Ibu tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar atau hanya menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan Ibu kepala sekolah? Nggih, baik Bapak. Nah, sebenarnya saya itu lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, Pak. Tetapi saya juga ingin mengikuti saran dari Ibu Kepala Sekolah agar materi yang saya sampaikan nanti sesuai dengan acuan buku teks dan kurikulum Merdeka. Oke, baik Ibu Ani. Lalu kira-kira bagaimana strategi Bu Ani untuk menyelesaikan masalah ini ketika ada dua keinginan? Bu Ani sendiri menginginkan tetap memakai sumber belajar lain, tapi Bu Kepala Sekolah menginginkan Bu Ani itu memakai teks bacaan sebagai sumber belajarnya. Nggih, baik Pak. Saya akan mencoba membicarakan masalah ini kepada Ibu Kepala Sekolah agar nantinya pembelajaran yang saya gunakan di kelas dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan, minat belajar, sesuai dengan profil belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Mungkin seperti itu Pak strategi saya. Oh, begitu. Bagus sekali, Bu. Itu sudah sesuai dengan pelatihan yang baru saja kita terima ya, Ibu ya, bahwasanya pendidikan saat ini itu tidak hanya berpusat kepada guru, tetapi juga berpusat kepada murid dan akhirnya nanti menggiring guru untuk menyesuaikan bagaimana kebutuhan belajar murid itu. Tadi seperti yang disampaikan Bu Ani tadi, sesuai dengan kesiapannya anak-anak, minat belajarnya bagaimana, lalu dengan gaya belajarnya anak-anak yang berbeda-beda itu perlu kita perhatikan. Baik Bu Ani, bagus sekali Bu, itu termasuk solusi juga. Itu tadi Bu Ani sudah akan mencoba membicarakan masalah ini pada Bu Kepala Sekolah gitu ya Bu. Lalu pertanyaan lagi Bu, bagaimana komitmen Bu Ani untuk mewujudkan rencana Bu Ani itu tuh sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita hari ini Bu? Nggih, komitmen saya Pak sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita, yaitu yang pertama saya akan sesegera mungkin menemui Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya, unek-unek saya tentang pembelajaran yang bervariasi demi terwujudnya merdeka belajar. Jadi saya akan lebih memberikan penjelasan yang jelas bagaimana pentingnya pembelajaran yang bervariasi, sumber belajar yang bervariasi kepada Ibu Kepala Sekolah agar nantinya itu beliau juga mau memahami bahwasanya pembelajaran di kelas yang baik itu harus mampu memenuhi kebutuhan belajar anak. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali Bu, ide dari Bu Ani itu. Saya kira memang harus begitu Ibu, karena kita sebagai seorang guru itu harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru, tidak hanya monoton seperti itu terus. Agar apa? Tujuannya agar lebih menarik dan menyenangkan murid. Jadi murid bisa menerima pembelajaran dari kita itu dengan maksimal. Semacam itu, Ibu. Nggih. Baik, Bapak. Sekarang saya merasa lebih tenang dan sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan agar masalah yang saya hadapi ini cepat terselesaikan. Iya, Ibu. Alhamdulillah kalau Bu Ani sekarang sudah merasa lebih tenang. Saya senang sekali karena Bu Ani sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Ani hadapi. Nanti saya bisa mendoakan dan mendukung apa saja yang Bu Ani itu berikan ya. Semoga masalahnya cepat selesai ya Bu Ani.
Insya Allah Pak. Terima kasih atas bantuannya sehingga saya sudah menemukan solusi. Sekarang saya pamit nih Pak karena saya mau mengajar di kelas lagi. Baik Bu Ani, silahkan. Semoga nanti pembelajaran Bu Ani bisa lancar dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.